Antara ulos, batik, tenun, lawan, LV, Dior, Hermes, Versace, tipu daya Luciferian dari berkat ditukar jadi kutu. Dangke ni durung, tabo tombur tomburon, sahat mahamu, gabe mauli bulung, jala sipa ihut ihuton. Ikan ditangguk enak, dipanggang-panggang, semoga kalian berkecukupan dan menjadi panutan. Artinya, anggiat mahamu gabe mauli bulung, gabe sipa ihut ihuton, tumpahon ni om punta debata. Semoga kamu makmur dan sejahtera seperti indahnya daun serta menjadi panutan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Ungkapan tersebut disampaikan kepada keluarga sebagai satu pengharapan dari Tuhan Yang Maha Esa agar kedamaian dan kesejahteraan selalu dilimpahkan bagi mereka yang diberkati. Demikian juga dengan keluarganya. Biasanya ungkapan itu diberikan pada suasana sukacita yang disampaikan oleh yang lebih tua, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan memberi pasu-pasu berkat pada saat menyelimutkan ulos, mengulosi kepada keluarga yang menerimanya. Dalam titik-titik yang menyusun batik ada doa, dalam tenun ulos ada mantra, dan pemberkahan. Dalam adat Flores, tenun itu suci. Ritual adat hanya boleh berlangsung jika semua peserta menggunakan kain adat. Posisi kain dalam budaya Nusantara letaknya sentral. Kain adalah alat bertahan hidup. Tanpanya, nenek moyang kita tidak mampu bertahan hidup. Kain adalah penyambung nyawa dari alam dan cuaca ekstrim. Dalam pemikiran leluhur Batak ada 3 sumber kehangatan, yaitu matahari yang dapat memberikan kehangatan di siang hari, sedangkan di malam hari setelah matahari terbenam akan menjadi udara dingin dan kita tidak dapat merasakan kehangatannya lagi. Kedua, api sebagai sarana penghangat tubuh, maka kita harus hati-hati dan berjaga-jaga terhadap bahaya api. Api bukanlah penghangat tubuh yang efektif. Ketiga adalah ulos, kita tinggal menyelimutkan ulos di tubuh kita jika kita merasa kedinginan. Ulos menjadi sesuatu yang penting sebagai sumber hidup sehari-hari. Itulah wajib kita keturunan Mongoloid Nusantara menggunakan kain-kain nasional kita supaya nenek moyang kita memberi restu. Selain itu, ibu-ibu penenun dari kaum kita sendiri bisa bahagia karena hasil kerjanya diagungkan kita sebagai busana yang indah. Bahwa dalam kain yang Anda kenakan ada bukti bahwa Anda keturunan dari nenek moyang cerdas, berbudaya tinggi, kreatif, dan adiluhung, berderajat memukau dari yang mampu diimajinasikan oleh kulit putih itu. Nah, apa jadinya jika kita sekarang lebih menggemari LV, Dior, Hermes, Versace? Padahal para kreator LV, Dior, Hermes, Versace sedang menjampi kita dan menjadikan kita ibarat ikan yang terjangkak, terjala, tertangkap jaring tipu-tipu daya mereka. Keuangan kita dikeruk, tidak ada doa dalam produk-produk itu, yang ada malah sumpah serapah agar kita dipecut sebagai kuda, membeli lagi dan lagi dari mereka. Di kalangan masyarakat Batak Kristen muncullah gerakan yang kafir mengkafirkan ulos, berasal dari denominasi sekte Luciferian yang dikenal dengan nama Gereja Karismatik. Mereka punya dendam kesumat kepada budaya bangsa Batak. Ulos yang berisi doa-doa leluhur agar anak cucunya lestari dikafirkan, dianggap benda najis, sehingga orang-orang Batak yang telah ditipu sekte Luciferian ini akan merasa gagah dan bangga dalam membakar ulos, memusnahkan warisan leluhurnya, supaya bangsa masyarakat Batak durhaka kepada leluhurnya sendiri dan mulai menghambat total kepada bangsa lain. Penjajahan Belanda meninggalkan sejarah kelam, suku Batak hanya mampu dijajah kulit luarnya saja. Lucifer masih belum berhasil memusnahkan suku Batak dan menjadikannya sebagai budak kulit putih. Pembunuhan kompeni terhadap Raja Sisingamangaraja 100 tahun lampau belum berhasil memusnahkan identitas suku bangsa Batak. Bahkan roh spiritual Sisingamangaraja bermanifestasi ke dalam jiwa setiap Batak HKBP yang bangga dalam menggunakan ulos sebagai simbol-simbol doa leluhur di setiap acara besar gereja. Dengan HKBP, bangsa Batak tidak di bawah, melainkan sejajar dengan bangsa-bangsa bermartabat lainnya, terutama kulit putih, setelah ratusan tahun dalam masa kelam pemusnahan kebudayaan. Frustasi terhadap mandulnya infiltrasi Luciferian terhadap kelompok suku masyarakat Batak, maka roh-roh jahat Lucifer sekali lagi bergerak menginfiltrasi masyarakat Batak, berkedok pembaharu spiritual yang bernama Gereja Karismatik. Gereja Karismatik menekankan kepada bahasa roh atau glossolalia. Sekte ini menemukan kelemahan manusia ketika gelombang otak diinduksi untuk berada pada kondisi alfa atau proses kekosongan, trans, kesurupan, sehingga mudah dicuci otak, diisi entitas baik maupun jahat. Jika dalam ritual Batak yang masuk adalah roh-roh leluhur yang mengayomi, melindungi, namun dalam gereja karismatik setiap ritual mereka diisi dengan pekik pengagungan terhadap Lucifer yang datang mencuri jiwa-jiwa kalian, merubahnya menjadi militan paling gigih dalam mengkafir-kafirkan leluhur Anda sendiri, membuat Anda menjadi 100% jiwa-jiwa murtad dan durhaka. Paling penting untuk kita sadari, mulailah gereja-gereja beridentitas budaya seperti HKBP, GBKP, GKPS, GK, PPD, GKPA merapatkan barisan untuk menghadang dan menutup upaya-upaya perluasan gereja-gereja asing yang bermuatan pemusnahan kebudayaan lokal. Sebagaimana di Bali, masyarakat agama, PHDI, Hindu menghadang, menutup, dan membubarkan sekte sesat Hare Krishna. Memakai Gucci, Chanel, LV tidak membuatmu tinggi. Memakai Gucci, Chanel, LV hanya memperkaya orang-orang yang Anda anggap tinggi, dan dengan kejayaannya orang-orang itu akan lebih menginjak kamu lagi. Lebih dari itu, kain produk mereka mewariskan kita pula keterkutukan, lebih bangga diperbudak secara brand.
Konsumerisme adalah penyebab kiamat kecil suatu bangsa. Konsumerisme terhadap fashion hampir seberbahaya candu. Terlebih ia memainkan ego, memanipulasi kesombongan dalam bawah sadar manusia, merubahnya jadi keuntungan uang bagi pihak lain. Kesombongan akan memperbudak dan menghancurkan manusia, membuat jadi budak kapitalisme fashion dan brand. Logo brand fashion Versace adalah kepala Medusa. Medusa adalah satu dari 3 iblis dalam mitologi Yunani, bersayap berkepala wanita dengan kumpulan ular berbisa yang menjalin di rambut kepalanya. Barang siapa yang memandang pada matanya, terjerat tatapan matanya, jiwanya akan hilang, jadi batu, menatap kosong pada jin kafir berpalang kayu yang dipantek di dinding.